Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal kemampuan bidang pada bagian kesehatan. Soal nomor 1, undang-undang yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional adalah Undang-Undang nomor A. 40 tahun 2004, B. 48 tahun 2004, C. 52 tahun 2004, D. 44 tahun 2006, E. 56 tahun 2006. Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 40 Tahun 2004. Soal nomor 2. Puskesmas harus didirikan pada setiap A. Desa, B. Kecamatan, C. Kabupaten, D. 2 desa, E. 2 kecamatan. Pembahasan Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, kecuali dalam kondisi tertentu. Pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas. Jadi jawabannya tepat adalah B, kecamatan. Soal nomor 3. Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri atas unsur-unsur berikut, kecuali A. Pemerintah, B. Organisasi profesi, C. Asosiasi Perumah Sakitan, D. Tokoh masyarakat, E. Perwakilan klien rumah sakit. Pembahasan Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri atas unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumah sakitan, dan tokoh masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Perwakilan klien rumah sakit. Soal nomor 4. Penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah dilaksanakan oleh A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri, D. Kepala Daerah, E. Instansi Kesehatan Daerah. Pembahasan Menteri berwenang menetapkan dan mencabut penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Menteri. Soal nomor 5. Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 4 tahun, D. 5 tahun, E. 7 tahun. Pembahasan Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5 tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 tahun sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah D. 5 tahun. Soal nomor 6. Besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar disebut dengan A. Tarif kapitasi, B. Tarif non-kapitasi, C. Tarif Indonesian Cash Based Group, D. Tarif People Based, E. Tarif standar fasilitas. Pembahasan Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Tarif kapitasi. Soal nomor 7. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan secara berkala setiap A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, E. 3 tahun. Pembahasan Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala setiap 6 bulan sekali, kepada Presiden dengan tembusan DJSN. Jadi jawabannya tepat adalah B, 6 bulan. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan jenis program jaminan sosial, kecuali A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan hari tua, D. Jaminan pendidikan, E. Jaminan kematian. Pembahasan Jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Jadi jawaban yang tepat adalah D, jaminan pendidikan. Soal nomor 9.
Izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi puskesmas diberikan oleh A. Presiden, B. Menteri Kesehatan, C. IDI, D. Pemerintah daerah pusat, E. Pemerintah daerah kabupaten. Pembahasan. Setiap puskesmas wajib memberi izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Pemerintah daerah kabupaten. Soal nomor 10. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala oleh suatu lembaga independen yang ditetapkan oleh menteri, minimal tahun sekali. A. 3, B. 5, C. 7, D. 10, E. 12. Pembahasan. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 3 tahun sekali. Soal nomor 11. Dewan Pengawasan BPJS terdiri atas 7 orang dari unsur-unsur berikut, kecuali A. Pemerintah, B. Pekerja, C. Pemberi kerja, D. Tenaga medis, E. Tokoh masyarakat. Pembahasan. Dewan Pengawas terdiri atas 2 orang unsur pemerintah, 2 orang unsur pekerja, 2 orang unsur pemberi kerja, dan 1 orang unsur tokoh masyarakat. Jadi jawabannya tepat adalah D. Tenaga medis. Soal nomor 12. Narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah narkotika A. Golongan 1, B. Golongan 2, C. Golongan 3, D. Golongan 4, E. Golongan 5. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jadi jawabannya tepat adalah A. Golongan 1. Soal nomor 13. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip A. Asuransi berjangka, B. Iuran tahunan, C. Asuransi sosial, D. Ekuitas, E. Tabungan wajib. Pembahasan. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jadi jawabannya tepat adalah C. Asuransi sosial. Soal nomor 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang A. Praktek kedokteran, B. Rumah sakit, C. Perawat, D. Tindakan kebidanan, E. Pusat Kesehatan Masyarakat. Pembahasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang rumah sakit. Jadi jawabannya tepat adalah B. Rumah sakit. Soal nomor 15. Standar baku mutu air untuk keperluan higiene dan sanitasi terdiri atas unsur-unsur berikut, kecuali A. Fisik, B. Biologi, C. Kimia, D. Radioaktif, E. Cemaran lingkungan. Pembahasan. Standar baku mutu air untuk keperluan higiene dan sanitasi terdiri atas unsur fisik, biologi, kimia, dan radioaktif. Jadi jawabannya tepat adalah E. Cemaran lingkungan. Soal nomor 16. Sistem medis alternatif mulai tumbuh dan berkembang dengan alasan sebagai berikut, kecuali A. Biaya sistem medis alternatif lebih murah, B. Sistem medis konvensional biayanya lebih murah, C. Sistem medis konvensional memiliki keterbatasan, D. Sistem medis alternatif mencakup bidang mental dan pengalaman medis, E. Sistem medis konvensional biayanya lebih mahal. Pembahasan. Yang bukan menjadi alasan sistem medis alternatif mulai tumbuh dan berkembang adalah sistem medis konvensional biayanya lebih murah, karena yang benar adalah biayanya lebih mahal, sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya sistem medis alternatif. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Sistem medis konvensional biayanya lebih murah. Soal nomor 17. Yang termasuk ke dalam metode kuantitatif untuk menilai status gizi melalui survei konsumsi pangan adalah metode A. Frekuensi makan, B. Riwayat makan, C. Penimbangan makanan, D. Pendaftaran makanan, E. Bahan baku makanan. Pembahasan. Metode penimbangan makanan
merupakan salah satu metode yang bersifat kuantitatif dalam penilaian status gizi melalui survei konsumsi makanan. Jadi jawabannya tepat adalah C, penimbangan makanan. Soal nomor 18. Adanya tindakan medis yang mengakibatkan dampak berupa penyakit tertentu mengacu pada konsep A. Medikalisasi, B. Hospitalisasi, C. Iatrogenis budaya, D. Iatrogenis klinis, E. Iatrogenis sosial. Pembahasan. Iatrogenis klinis mengacu pada penyakit yang timbul sebagai dampak yang tidak diinginkan dari suatu keinginan medis. Iatrogenesis klinis adalah penyakit baru yang muncul akibat malpraktek klinis kedokteran atau rumah sakit. Jadi jawabannya tepat adalah D. Iatrogenesis klinis. Soal nomor 19. Berdasarkan lokasi pemakaiannya, obat terbagi menjadi obat peratol dan topikal. Maksud obat topikal adalah A. Ditelan, B. Dipakai pada kulit, C. Melalui anus, D. Aman bagi selaput, E. Melalui pembuluh darah vena. Pembahasan. Obat topikal adalah jenis obat yang cara pakainya dioleskan langsung pada permukaan kulit. Obat topikal itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yakni krim, busa, gel, lotion, dan salep. Jadi jawabannya tepat adalah B. Dipakai pada kulit. Soal nomor 20. Pencemaran udara menyebabkan penurunan daya dukung terhadap kehidupan manusia. Zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor kecuali A. PB, B. Dioksin, C. NO2, D. SO4, E. Hidrokarbon. Pembahasan. Dari pilihan jawaban di atas, yang bukan termasuk zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah dioksin. Dioksin sendiri adalah sekelompok senyawa kimia beracun yang terbentuk sebagai hasil pembakaran sampah. Jadi jawabannya tepat adalah B. Dioksin. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.